Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Dan bagi Anda yang baru bergabung, pada pagi hari ini kami masih membahas terkait dukungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk ISPI dan pendidikan kita. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini, ada Prof. Solehudin dan juga ada Prof. Uni. Prof, kita lanjutkan obrolan kita ya pada pagi hari ini. Tadi sebetulnya mungkin kita ke Prof. Uni terlebih dahulu. Yang Prof. Uni harapkan dari ISPI ini adalah bagaimana kemudian dapat memberikan regulasi-regulasi atau panduan-panduan untuk guru untuk mendidik anak didik di masa saat ini. Keperluan guru harus bisa diregulasi di situ. Kalau saat ini seperti apa sih keperluan guru-guru di Indonesia? Boleh ya sedikit agak diluruskan. Kalau regulasi itu kan pemerintah, Baik. mungkin ditata ya, mungkin ditata. Jadi kami nggak bisa meminta kepada ISPI untuk melakukan regulasi. Baik. Tapi misalnya menciptakan, membuat pedoman, membuat model-model buat bagi guru melatihkannya, gitu kan. Nah jadi kalau itu betul-betul kami nanti ya. Dan seperti apa kita sebenarnya ISPI itu sebenarnya gini ya, secara tidak langsung PGRI pada umumnya yang anggota ISPI karena kami itu kan lahir sarjana pendidikan, Ikatan Sarjana Pendidikan. Jadi kami itu ya melekat di dalamnya. Karena itu jika kami mengimplementasikan pikiran-pikiran cara mengajar yang tepat, maka kita berguru keilmuannya, pengembangan metode-metodenya itu pada kawan-kawan ISPI itu. Nah, kami berharap bahwa ISPI seperti dikatakan oleh Pak Rektor tadi ya, menjadi kekuatan yang strategis, independen, memberikan masukan-masukan sehingga arah pendidikan ini jelas ya. Karena nggak ada sih yang akan bisa memberikan yang lebih baik daripada ahlinya. Baik. Dan ahlinya itu ada di ISPI, ada di UPI, dan ada di LPTK yang lain. Nah itu sebenarnya yang sangat kami harapkan. Baik. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Prof. Soleh lagi. Prof, di Munas atau agenda ISPI pada tahun ini di UPI, sebetulnya peran apa saja yang diambil UPI dalam Munas ISPI pada tahun ini? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa pendidikan ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi ini, dan tentu ini merupakan sesuatu yang sangat terkait dengan UPI, karena UPI itu adalah salah satu perguruan tinggi yang memang core bisnisnya di pendidikan. Karena itu mungkin tidak mungkin UPI ini tinggal diam atau meninggalkan ISPI berjalan sendirian gitu ya. Oleh karena itu ketika UPI ditawari untuk menjadi penyelenggara ini, tentu kita sambut baik ya. Dan kita minta kepada teman-teman, kalau memang kita ini dipercaya oleh ISPI untuk menyelenggarakan ini, maka ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan ini oleh UPI dalam arti seluruh jajaran akademik UPI ini betul-betul sekarang ini menyiapkan segala sesuatunya barangkali ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan untuk penyelenggaraan Munas ini kita siapkan semuanya. Jadi dalam hal ini UPI memberikan dukungan sepenuhnya bagi suksesnya penyelenggaraan Munas dan seminar ISPI ya ini ya. Baik, dukungan penuh ini. Dukungan penuh ya. Diberikan. Jadi dan memang sudah seharusnya saya kira, karena UPI adalah perguruan tinggi yang core bisnisnya pendidikan saya kira. Kalau bukan UPI dan LPTK mau siapa lagi? Nah, siapa lagi? Kita gotong royong juga nih ikut mendukung, karena itu kan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi kami ingin bahwa gotong royong ini terus terjadi, ya kan? Dan kami ingin juga bahwa ISPI dengan para para ahlinya ini memegang peran strategis, didengar kalau menyampaikan gagasan pikiran dalam pembangunan pendidikan Indonesia ke depan. Dan saya sangat beruntung karena Bapak Jokowi itu kan mengatakan bahwa di periode kedua itu SDM pendidikan. Pendidikan ini mereka para ahlinya, ya kan? Jadi itu mengapa kami berpikir bahwa kami harus gotong royong, kami harus mensupport yang bisa kami support. Dan sekaligus sebenarnya kalau dari PGRI ya, guru-guru datang tuh merecharge. Jadi kami seperti disegarkan kembali. Iya, disegarkan kembali, diingatkan kembali. Itu deh kira-kira. Dan kalau boleh saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Ibu ini ya, bahwa
ISPI dengan PGRI ini ya nggak mungkin dipisahkan gitu. Karena sebagian besar anggota ISPI itu ya PGRI juga kan sebetulnya. Iya. Gitu ya. Hanya mungkin yang tergabung di ISPI itu bukannya PGRI, karena banyak juga selain PGRI kan ada juga majelis-majelis lain ya. Majelis-majelis yang, lain banyak, gotong royong lah terkait intinya. dengan penyelenggaraan pendidikan. Di samping juga memang ada unsur akademisi dan lain-lain ya. Karena kalau kita mengatakan sarjana pendidikan kan tidak dibatasi dengan pekerjaan. Dimanapun mereka berada yaitu sarjana pendidikan. Tapi tentu ketika bergabung dengan ISPI kira-kira core bisnis pembicaranya adalah pendidikan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita berharap ISPI ini bisa memberikan kontribusi terhadap berbagai pihak, termasuk tadi kepada PGRI yang memang menggeluti masalah praktek pendidikan ini. Baik, pihak-pihak yang kemudian terjun langsung dalam pendidikan di Indonesia, ini berkumpul di ISPI ini untuk kemudian memperbaiki, mungkin menambah kualitas pendidikan di Indonesia untuk lebih baik begitu ya. Prof. Soleh, kalau melihat pendidikan di Indonesia saat ini secara keseluruhan, apa yang bisa disampaikan, Prof? Ya, ginilah. Sebetulnya kan upaya perbaikan pendidikan itu sejak dulu sampai sekarang kan terus dilakukan, gitu ya. Tapi persoalannya, pertama bahwa yang namanya perubahan dan tantangan atau persoalan pendidikan itu kan berubah setiap zaman, setiap saat. Ya? Sehingga tidak berarti kalau dulu sudah dilakukan perbaikan, sekarang tidak harus dilakukan perbaikan. Jadi yang namanya perbaikan pendidikan itu harus setiap saat dilakukan. Tidak pernah berhenti, karena tantangannya juga berubah. Nah yang kedua, nah ini barangkali secara konsep, saya itu kadang-kadang sering melihat dari dulu tuh konsep-konsep pendidikan kita itu bagus gitu. Tapi barangkali, nah ini dalam implementasinya, bisa nggak kita itu serius, konsisten gitu, untuk menerapkan konsep-konsep yang kita miliki itu. Nah ini barangkali yang problemnya kadang-kadang di lapangan itu, ya kadang-kadang, nah ini konsistensi dan kebersamaan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa secara bersama-sama konsisten gitu menerapkan konsep-konsep pendidikan yang kita yakini benar. Dan mungkin juga kalau menurut saya hal yang perlu ya, ini kita itu sebenarnya berani nggak melihat diri kita sendiri. Dalam artian seperti apa, Prof? Ya, kita kan sering kali benchmarking kemana ya. Nah itu kalau dilakukan misalnya tanpa melihat kondisi real kita, ya kadang-kadang nggak nyambung gitu, karena kondisinya beda, konteksnya beda. Ini sekarang kita berangkatlah dari kondisi kita. Ya, seperti apa, dan tidak usah malu kalau menurut saya itu. Nah dari sana barulah kita mulai melakukan penataan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan samakan misalnya kebutuhan guru Indonesia dengan guru Finlandia dengan guru beda lah gitu. Ya, starting point-nya sudah beda seperti ya. apa? Berani nggak kita menata? Sehingga kadang-kadang maaf kalau di kita itu banyak program-program yang menurut saya mungkin itu apa ya, salah satu cara untuk menutupi kelemahan kita juga. Kenapa dari kita banyak juara A, juara B, juara C, juara D dan macam-macam? Itu karena ditreatment secara khusus, bukan sesuatu yang lahir secara natural. Nah itu kan apa ya, kamuflase mungkin kalau begitu. Sekarang nggak usah lah kita ya berini dengan masalah juara, tapi bisa nggak kita secara bersama-sama, secara menyeluruh kita melakukan perbaikan pendidikan dengan berangkat dari persoalan dan kenyataan kebutuhan yang ada. Itu yang ingin saya tekankan, ya. Keren. Internal ini ada banyak pekerjaan rumah begitu ya. Keren. Karena dari dulu tuh banyak sekali program-program yang kalau menurut saya bukankah ini merupakan satu cara untuk menutupi diri kita sebetulnya. Kan banyak juara ya, juara A, juara B, apa-apaan itu kata saya ya. Karena perubahan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak terlebih dahulu internalnya diperbaiki. Ya, kalau juara kan hanya berapa orang, tapi kalau masyarakat Indonesia kan berapa juta. Gitu ya. Menarik ini, Prof. Kita akan lanjutkan usai jeda tapi ya, Prof ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.